Kau pikir siapa dirimu? Berani sekali melamar saya. Ingat ya, kamu itu cuma anak miskin yang numpang beasiswa di kampus ini. Bayangkan, seorang mahasiswa miskin berdiri di lorong kampus. Wajahnya pucat, tangan gemetar, dan dengan suara bergetar, dia nekat melamar dosen cantik yang selama ini ia kagumi. Disaksikan puluhan mahasiswa, tapi yang dia dapat justru penghinaan. Kau pikir siapa dirimu? Pasanganku perwira TNI. Kamu cuma anak miskin numpang beasiswa. Tawa pecah. Ejekan datang dari segala arah. Dia diam, lalu pergi, dan sejak hari itu, dia menghilang. Semua orang mengira dia menyerah. Tapi bertahun-tahun kemudian, satu persatu kenyataan mulai terbongkar. Dan ternyata, namun, sebelum kita mulai ceritanya, tulis di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton video ini? Dan jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara like, agar kami selalu semangat dalam berbagi cerita menarik lainnya. Mari kita mulai ceritanya. Suara rantai sepeda berderit pelan, menembus pagi yang masih sepi. Di pelataran kampus Universitas Indra Utama, mahasiswa mulai berdatangan dengan mobil mewah, motor sport, dan gaya busana kekinian. Namun satu sosok selalu berbeda. Tubuh kurus dengan tas ransel usang di punggung, celana jeans pudar, dan sepeda tua berkeranjang. Dialah Satria, mahasiswa tingkat akhir jurusan teknik sipil. Setiap hari, Satria datang lebih pagi dari yang lain. Bukan karena rajin semata, tapi agar tidak jadi tontonan saat parkir sepedanya yang usang. Ia tahu, tawa dan bisik-bisik itu akan muncul lagi. Mereka selalu menyebutnya si anak beasiswa, si pengamen kampus, si kutu buku kre. Namun Satria tak pernah membalas. Matanya selalu menunduk, suaranya pelan, dan senyumnya tipis. Hanya satu hal yang tak pernah berubah darinya, semangat belajar yang tak kenal lelah. Tak ada yang tahu, setiap malam ia bekerja menjadi penjaga warnet dan mengajar les anak-anak tetangga untuk bisa bertahan hidup. Pagi itu, lorong Fakultas Teknik ramai oleh mahasiswa yang baru selesai kelas pagi. Suara langkah, gelak tawa, dan obrolan tentang dosen killer memenuhi udara. Satria baru saja keluar dari ruang dosen, membawa berkas tugas akhir yang sudah ditandatangani. Di tangannya, kertas itu gemetar sedikit. Di ujung lorong, sosok yang selalu ia perhatikan dari jauh sedang berdiri, bercakap dengan beberapa mahasiswa. Dr. Laras, dosen muda favorit di kampus itu. Cantik, cerdas, dan punya pembawaan tegas yang membuat semua orang segan. Hari itu, ia mengenakan blus putih dan celana kain hitam dengan sepatu hak tinggi. Rambut panjangnya terikat rapi. Auranya memancarkan wibawa dan kelas yang berbeda. Satria berhenti. Langkahnya ragu, tapi napasnya dalam. Ia sudah lama menyimpan rasa, bukan hanya karena kecantikan Laras, tapi karena kekagumannya pada sosok wanita mandiri yang menginspirasi banyak mahasiswa. Selama ini, ia hanya bisa memperhatikan dari jauh. Tapi hari itu, entah kenapa, ia merasa harus mengatakan semuanya. Ibu Laras, suara Satria pelan namun cukup jelas, membuat semua orang di lorong menoleh, termasuk Laras. Sejenak hening, Laras tersenyum sopan. Ya, ada apa Satria? Semua mata mulai tertuju padanya. Beberapa mahasiswa berhenti melangkah. Bahkan beberapa mahasiswi menutup mulutnya sambil berbisik. Satria menelan ludah, lalu mengangkat wajahnya. Saya tahu ini mungkin terdengar gila, tapi saya ingin menyampaikan sesuatu. Saya menyukai Ibu Laras, dan saya ingin melamar Ibu. Seketika lorong itu senyap. Kemudian, suara tawa pelan mulai terdengar. Seorang mahasiswa berkata lirih. Serius dia? Melamar dosen? Laras mematung. Matanya membelalak sejenak, lalu berubah menjadi tatapan sulit dijelaskan. Ia melangkah satu kali mendekat, lalu berkata dengan suara pelan tapi tegas. Satria, katanya sambil tersenyum kaku, kamu mahasiswa pintar, tapi kamu harus tahu tempatmu. Saya sudah punya pasangan, dia seorang perwira TNI. Dan saya rasa kamu tahu, kita berasal dari dunia yang sangat berbeda.
Beberapa mahasiswa tertawa. Ada yang menepuk bahu temannya sambil menahan tawa. Laras melanjutkan. Kamu beruntung bisa masuk universitas ini lewat beasiswa, Satria. Tapi jangan sampai keberuntungan itu membuatmu lupa diri. Satria hanya menunduk. Wajahnya pucat. Tapi matanya tetap menatap Laras tanpa marah, tanpa benci. Maaf, katanya lirih. Lalu ia membalikkan badan, melangkah menjauh dari tawa dan bisikan yang menyakitkan. Tak ada yang tahu, langkah itu bukan langkah menyerah. Itu adalah langkah untuk membuktikan sesuatu, tanpa kata, tanpa dendam. Sejak hari itu, lorong fakultas tak lagi melihat sosok Satria yang biasa lewat sambil menuntun sepeda tuanya. Bangku kelas yang biasa ia duduki di pojok pun kosong. Beberapa mahasiswa mengira ia pindah kampus. Ada juga yang bilang ia mengundurkan diri karena malu. Tak ada yang benar-benar tahu. Satu-satunya yang tahu adalah sistem akademik yang menunjukkan bahwa Satria masih aktif, nilai-nilainya tetap sempurna, dan tugas-tugasnya tetap dikumpulkan. Hanya saja, semua dikirimkan lewat daring. Laras tak pernah menyebut-nyebut lagi kejadian itu. Seolah ia sudah menguburnya dalam-dalam. Meski begitu, setiap kali ia melintasi lorong itu, sejenak matanya seperti mencari. Tak ada Satria. Hanya tawa dan langkah para mahasiswa lain. Di ruang dosen, Laras sibuk dengan persiapan seminar nasional, jurnal penelitian, dan undangan sebagai pembicara. Hidupnya penuh dengan prestasi dan pujian. Namun di balik itu semua, ada satu hal yang mulai berubah. Tunangannya, seorang perwira TNI bernama Rangga, mulai jarang memberi kabar. Dulu, tiap pagi ada pesan. Tiap akhir pekan ada panggilan video. Kini, pesan hanya dibalas singkat, dan telepon sering tak diangkat. Suatu malam, Laras duduk sendiri di ruang tamunya, menatap layar ponsel tanpa balasan. Di tangannya, undangan seminar dari luar negeri yang akan bertepatan dengan jadwal lamaran mereka. Ia mengetik pesan. Rangga, jadi tetap tanggal 14. Tak ada balasan. Hanya centang 2 tanpa warna biru. Laras menghela napas, menyandarkan tubuhnya. Ia merasa ada yang salah, tapi gengsi membuatnya tetap tenang di luar. Ia berpikir, mungkin Rangga hanya sibuk, mungkin hanya perlu waktu, atau hanya mungkin, ia sedang mempertimbangkan sesuatu. Saat itu, ia belum tahu bahwa di kampus yang sama, di ruang laboratorium teknik sipil yang sepi, Satria masih datang diam-diam setiap malam. Ia menyelesaikan penelitian akhir yang kompleks, tentang struktur tahan gempa, sebuah riset yang akan membuka jalan ke proyek besar pemerintah. Ia tidak membutuhkan tepuk tangan, tidak butuh pengakuan. Ia hanya ingin menyelesaikan apa yang sudah ia mulai. Di pojok ruangan, laptopnya terbuka. Layar menampilkan data dan grafik yang rumit. Tangan Satria bergerak cepat di atas keyboard. Sesekali ia menyesap kopi sachet yang ia beli dari warung sebelah kampus. Wajahnya tenang, matanya tajam. Tak ada lagi bayangan tawa mahasiswa atau suara penolakan di lorong. Semuanya sudah ia simpan dalam-dalam, menjadi bara dalam dadanya. Di papan tulis di depannya, tertulis satu kalimat kecil, hurufnya ditebalkan dengan spidol hitam. Aku akan kembali, bukan untuk membalas, tapi untuk berdiri sejajar. Hari-hari berlalu, dan waktu tak pernah menunggu. Kampus Indra Utama semakin sibuk, terutama menjelang acara wisuda. Para mahasiswa akhir mulai membagikan kabar di media sosial, memamerkan toga yang baru dijahit, mengunggah undangan untuk keluarga, dan membuat janji untuk foto bersama. Namun di antara itu semua, satu nama yang dulu kerap jadi bahan tawa mulai pelan-pelan dibicarakan dengan nada berbeda. Satria. Tanpa banyak yang menyadari, namanya mulai muncul di papan informasi kampus. Bukan sekali, tapi berkali-kali. Pertama, sebagai finalis kompetisi riset nasional. Lalu, sebagai pembicara tamu muda di seminar teknologi sipil. Kemudian, muncul lagi di daftar penerima penghargaan mahasiswa berprestasi. Semuanya terpampang jelas, namun anehnya, tak ada satupun fotonya. Hanya nama, jurusan, dan satu kalimat yang membuat banyak orang mulai mengernyit.
Dikenal sebagai mahasiswa paling konsisten dengan nilai akademik tertinggi selama 4 tahun terakhir. Dari lorong kantin sampai ruang kelas, bisik-bisik mulai terdengar. Itu Satria yang dulu ditolak di lorong, kan? Iya, dia yang katanya cuma anak beasiswa, tapi sekarang katanya dapat undangan beasiswa luar negeri juga. Loh, gue kira dia udah drop out. Enggak, dia malah yang paling cerdas di angkatan kita. Dokter Laras sendiri mulai mendengar semua itu dari para dosen lain. Saat rapat fakultas, dekan menyebut nama Satria sebagai kandidat utama lulusan terbaik. Anak ini luar biasa, kata dekan sambil membuka berkas. Tugas akhirnya direview oleh 2 profesor luar negeri dan mereka bilang ini temuan penting. Dia juga nggak pernah minta fasilitas. Semua dikerjakan sendiri. Laras diam. Tangannya mencengkeram pena. Matanya menatap kertas kosong. Nama Satria tertulis di sana. Terasa dekat. Tapi seperti orang yang sudah berbeda. Bukan lagi mahasiswa kurus dengan sepeda tua. Tapi sosok yang berdiri dengan kemampuan. Bukan belas kasihan. Di sisi lain, Rangga, tunangan Laras, makin sulit dijangkau. Kabar terakhir yang Laras dengar adalah bahwa Rangga sedang menjalani misi luar kota. Tapi beberapa hari kemudian, seorang sahabat Laras, Tia, mengirim pesan yang membuat Laras tercekat. Laras, aku minta maaf. Aku tahu ini akan menyakitimu. Tapi aku harus jujur. Aku dan Rangga sudah menjalin hubungan beberapa bulan ini. Dia memilih bersamaku. Laras terdiam lama. Jantungnya seperti berhenti berdetak. Tangannya gemetar saat membuka foto yang dikirim Tia. Foto cincin di jari manis, dengan caption pendek, "Kami bertunangan." Dunia Laras runtuh pelan-pelan. Gengsi yang selama ini ia banggakan, standar tinggi yang ia pegang erat, semuanya terasa kosong. Ia duduk di sudut ruangannya, menatap layar ponsel yang redup. Tiba-tiba ia teringat wajah Satria. Bukan saat di lorong, tapi saat ia melihatnya pertama kali di kelas. Wajah sabar, mata jernih, dan suara yang selalu menjawab dengan sopan. Namun kini, semua sudah terlambat. Hari itu, aula utama kampus dipenuhi lautan toga. Para mahasiswa duduk rapi sesuai jurusan, sementara para dosen duduk di deretan depan bersama tamu-tamu penting. Laras mengenakan kebaya biru muda dengan sanggul rapi. Wajahnya dipoles sempurna seperti biasa, tapi matanya tampak redup. Ia datang sendiri, tanpa Rangga, tanpa senyum. Pembawa acara mulai membuka wisuda dengan pidato panjang. Lalu satu persatu nama lulusan dipanggil naik ke panggung. Orang tua bersorak, kamera berkedip, dan tawa bahagia terdengar di seluruh ruangan. Namun ada satu kursi kosong di barisan depan. Kursi itu bertuliskan nama yang telah jadi buah bibir beberapa minggu terakhir. Satria Pratama. Para mahasiswa mulai berbisik, menoleh ke kiri dan kanan. Beberapa dosen juga saling bertanya. Rektor yang duduk di tengah podium tersenyum samar, seolah tahu sesuatu yang belum diketahui orang lain. Tiba-tiba, pintu samping aula terbuka pelan. Suara langkah kaki masuk, disusul tepuk tangan kecil dari sisi kiri. Seorang pria muda berjalan perlahan. Tubuhnya tegap, wajahnya bersih, dan sorot matanya tenang. Ia mengenakan toga lengkap, rapi, dan membawa map wisuda di tangan kanan. Semua orang menoleh, dan dalam hitungan detik, aula berubah hening. Itu Satria. Bukan lagi anak kurus dengan pakaian lusuh. Bukan lagi mahasiswa yang menunduk malu saat ditertawakan. Tapi pria muda yang berjalan dengan percaya diri, matanya lurus ke depan, senyum tipis di bibirnya. Pembawa acara melanjutkan. Dan kini, kami akan menyerahkan penghargaan lulusan terbaik Universitas Indra Utama kepada Satria Pratama dari jurusan Teknik Sipil. Selama 4 tahun berturut-turut, ia meraih IPK sempurna, menjuarai lomba riset nasional, serta aktif dalam pengabdian masyarakat. Tepuk tangan meledak. Suara-suara yang dulu mencibir, kini berubah menjadi decakan kagum. Satria naik ke atas panggung, dan saat nama lengkapnya disebut ulang, rektor sendiri yang berdiri dan menyambutnya. Tangan rektor meraih pundaknya, dan dengan senyum bangga ia berkata,
Kita tidak perlu menyebutkan lagi siapa dia. Saya hanya ingin mengucapkan selamat datang kembali, Nak. Kata-kata itu menimbulkan tanya di seluruh ruangan. Rektor memeluk Satria dengan hangat, dan untuk sesaat, rahasia besar itu mulai terkuak. Laras terpaku, tubuhnya kaku, matanya menatap panggung tanpa berkedip. Wajah Satria, kini ia melihat sesuatu yang dulu tak pernah ia sadari. Keteguhan, ketenangan, dan luka yang tak pernah diumbar. Bisik-bisik mulai menyebar. Jadi Satria itu anak rektor. Selama ini dia menyamar. Kenapa nggak pernah ada yang tahu? Di barisan mahasiswa, beberapa mahasiswi yang dulu menertawakan Satria kini terdiam. Sementara Laras masih duduk kaku. Ia merasa seperti baru saja dihantam oleh kenyataan yang tak bisa dibantah. Dan saat mata mereka bertemu, hanya sekejap, Satria tidak menunduk lagi. Ia menatap langsung ke arah Laras, lalu mengangguk kecil. Tanpa senyum, tanpa marah, hanya tegas dan damai.